Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Alfia Zahra dari kelas Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, jadi di sini saya ingin mereaksikan salah satu video yang sedang viral belakangan ini mengenai Candi Borobudur yang katanya itu merupakan peninggalan dari Nabi Sulaiman. Emang benar ya teman-teman? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas apakah benar Candi Borobudur itu memang merupakan peninggalan Nabi Sulaiman, atau seperti yang kita ketahui selama ini kan Candi Borobudur itu merupakan peninggalan dinasti Sailendra. Oke, jadi di video ini kita akan membahas hal itu. Fahmi Basya dengan tegas meyakini bahwa Borobudur merupakan salah satu peninggalan Sulaiman, sebuah pandangan yang tentunya mengundang perdebatan dan refleksi lebih lanjut. Dengan demikian, setiap orang memiliki kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai fakta-fakta ini. Namun pada akhirnya, hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran mutlak, dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk memahami dan menghargai berbagai pandangan dan penafsiran yang ada. Dengan sejumlah bukti yang mengarah ke arah ini, beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan dari zaman Sulaiman. Namun tentu saja ini tetap menjadi subjek penelitian dan perdebatan yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan penelitian yang lebih lanjut. Perdebatan mengenai apakah Borobudur merupakan peninggalan dari zaman Ratu Sabah seperti yang diceritakan dalam Al-Quran adalah topik yang menarik dan kompleks. Meskipun terdapat bukti-bukti yang mengandung klaim tersebut, tetapi juga terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Salah satu bukti yang sering dikutip adalah ditemukannya surat Nabi Sulaiman yang bertuliskan Bismillah di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Sabah atau Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah. Ini dianggap sebagai bukti konkret yang menunjukkan hubungan antara Borobudur dengan kisah Sulaiman dalam Al-Quran. Fahmi Basya tidak mendasarkan argumennya pada rentang waktu sejarah, melainkan pada interpretasi relief-relief di Borobudur. Salah satu yang ia angkat adalah kisah lembah semut yang dalam Al-Quran dikisahkan sebagai tempat pertemuan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bentang alam Borobudur yang dikelilingi perbukitan disebut mendukung teori ini. Tidak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa istana Ratu Boko sebenarnya adalah kediaman Ratu Bilqis, penguasa negeri Sabah yang disebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Bahkan ia mengaku telah menemukan lempengan emas bertuliskan Allah di situs tersebut yang diyakininya sebagai bukti keberadaan Nabi Sulaiman di Nusantara. Klaim Fahmi Basya bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman Gimana nih menurut teman-teman tentang video yang tadi? Video yang tadi itu membahas bahwa Candi Borobudur itu merupakan peninggalan dari Nabi Sulaiman. Nah, tetapi dari sumber buku yang saya baca mengenai buku yang diterbitkan oleh Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur pada tanggal 23 Februari 1823 dan beberapa sumber jurnal yang saya baca, saya menemukan bahwa Candi Borobudur ini merupakan bangunan peninggalan budaya yang didirikan pada masa kejayaan agama Buddha Mahayana. Nah, Candi Borobudur ini dibangun sekitar tahun 800 Masehi yang pada masa itu terdapat dua dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Nah, Candi Borobudur ini dibangun pada masa keemasan dari kejayaan dinasti Sailendra yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Simaratungga, dan arsitek yang merancang Candi Borobudur itu bernama Gunadarma menurut dari pemaparan masyarakat sekitarnya. Nah, pembuatan Candi Borobudur ini dimulai pada masa Raja Dananjaya yang bergelar Sri Sanggramandananjaya, dan prosesnya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Raja Simaratungga. Selain itu, saya juga mendapat fakta dari koordinator kelompok kerja dan perawatan Candi Borobudur sekaligus arkeolog, yaitu Bapak Haris Setiawan. Beliau mengatakan bahwa
dari berbagai catatan sejarah dan temuan arkeologi menyebutkan bahwa Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 di masa dinasti Shailendra. Nah, selain itu dari berbagai prasasti pun menyebutkan bahwa pendiri dari Candi Borobudur itu adalah Raja Simaraguna, bukan Nabi Sulaiman. Nah, selain itu, Borobudur ini merupakan candi Buddha Mahayana yang makna dan religinya sangat jelas berdasarkan relief, arsitektur, dan simbol keagamaan Buddha. Nah, selanjutnya kita bisa kaitkan dengan waktu antara pembuatan Candi Borobudur dan waktu masa Nabi Sulaiman, dan itu berjarak sangat jauh, teman-teman. Nah, Nabi Sulaiman itu diperkirakan hidup sekitar abad ke-10 sampai ke-9 sebelum Masehi, sedangkan Candi Borobudur itu dibangun pada abad ke-8 Masehi. Nah, berdasarkan prasasti-prasasti seperti prasasti Kahulunan tahun 842 Masehi dan prasasti Karangtengah tahun 824 Masehi. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masa antara Nabi Sulaiman dan pembangunan Candi Borobudur ini memiliki rentang waktu yang sangat jauh. Jadi, kesimpulan besar dari hasil video ini adalah Candi Borobudur itu jelas bukan merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Dilihat dari banyaknya bukti prasasti dan jauhnya rentang waktu antara masa Nabi Sulaiman dan pembuatan Candi Borobudur tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata memang benar Candi Borobudur itu didirikan oleh dinasti Shailendra, bukan didirikan oleh Nabi Sulaiman. Dilihat dari banyaknya bukti dan jauhnya jangka hidup antara Nabi Sulaiman dan waktu pembuatan Candi Borobudur. Sekian dari video reaction yang saya buat. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton.